telah dan saya Bapak dan Ibu sudah mengikuti seperti yang kemarin karena webinar kita ini Bapak dan Ibu dilaksanakan delapan sesi nantinya ya. Ada 8 sesi yang mulai dari hari Sabtu tanggal 5 Oktober sampai tanggal 23 November nanti insya Allah ya. Bapak dan Ibu pada sesi pertama pemanfaatan EI dalam pembelajaran, kemudian sampai pada hari ini Pak Hamrin akan membawakan materi pemanfaatan fisis. Insya Allah kita akan bertukar pendapat, sharing dan mendapat ilmu dari Pak Hamrin. Insya Allah Bapak dan Ibu pada kesempatan ini kita akan mendapatkan tentang kuisis itu seperti apa fitur-fiturnya, kemudian bagaimana cara mengakses, membuat kuis, dan seterusnya. Bapak dan Ibu, izinkan saya menyampaikan bahwa siapa sih yang tidak kenal dengan Pak Hamrin ya di Pramuka. Tapi izin saya menyampaikan sedikit bahwa Pak Hamrin itu lahir di Tanjung Klu NTB Pak ya? Iya, iya. Ya, NTB tanggal 11 Juni tahun 1979. Pak Hamrin, saya masih lahir lebih duluan ini Pak Hamrin. Iya. Luar biasa dengan beberapa aktivitas beliau sekarang sebagai sekretaris cabang Makrang, anggota PGRI LCC Sulawesi Selatan, anggota Pusdiklat Cap Pangkep. Ini ketemu dengan anggota Pusdiklat Cap Goang. Kemudian beliau banyak kegiatan nanti disampaikan lagi, tapi intinya bahwa hari ini bersama beliau kita akan membahas tentang kuisis. Nah, baik Pak Hamrin, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman, mengajak sambil kita menyimak apa yang materi akan disampaikan oleh Pak Hamrin, izinkan saya tetap menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat guru yang luar biasa, yang hebat, untuk tetap share berita baik hari ini, agar teman-teman yang mungkin ada kegiatan, ada aktivitas sehingga terlupakan untuk saling mengingatkan. Baik, untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin, kita mungkin bisa memulai Pak Hamrin ya. Baik, kalau begitu Pak Hamrin bagaimana, sudah siap materinya, tayangannya? Sudah ya? Baik, sip. Terima kasih banyak. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kesempatan ini kita serahkan kepada Pak Hamrin Arham. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Nurliah. Kalau biasa di Pramuka dipanggil Kak Nurliah. Siap. Ya, izin saya share. Ya, terima kasih Kak Lia atas kesempatannya. Pertama-tama saya mengucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya dulu menyapa teman-teman yang ada di ruang Zoom ini. Ada Pak Sekum yang sementara dalam perjalanan menuju shopping setelah kemarin sibuk di Makassar untuk mempersiapkan kegiatan yang kalau nanti akan menjadi puncak parade sahur kita. Seperti ini, tapi setelah dilaksanakan proses pembelajaran. Ya, jadi insya Allah nanti pada tanggal 21 November kalau tidak ada melintang itu adalah puncak sahur yang akan kita laksanakan karena akan menghadirkan Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan juga Ketua SLCC PGRI dari pengurus besar, dan juga ada narasumber insya Allah nanti Pak Prof. Asnawi selaku Ketua PGRI dan juga menghadirkan PJ Gubernur. Ya, itu sebagai informasi awal, nanti kedepannya kita akan tetap sampaikan melalui grup yang ada sekarang. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, insya Allah untuk parade sahur di sesi ke-6 ini, Bapak Ibu akan mendapatkan 2 sertifikat, yaitu satu dari panitia ataupun admin dari parade sahur, kemudian satu lagi insya Allah
dari kuisis ya, tapi Bapak Ibu harus menyelesaikan dulu uji kompetensi sebagai pengguna di situ. Nah, jadi salah satu sebentar yang harus Bapak Ibu persiapkan juga adalah foto bahwa Bapak Ibu menghadiri kegiatan ini. Ya, jadi jangan lupa nanti di tengah-tengah kegiatan kita untuk Bapak Ibu memfoto, apakah itu mengcapture layar ataupun memfoto Bapak Ibu sedang berada di depan layar Bapak Ibu ya. Oke, berdasarkan survei kemarin yang saya sampaikan di grup, alhamdulillah sebagian besar teman-teman yang sudah mengisi di situ sudah pernah menggunakan kuisis dalam pembelajaran ataupun dalam penilaian. Nah, insya Allah hari ini kita akan sharing pemanfaatan kuisis itu setelah kuisis bekerja sama dan akun belajar.id. Jadi Bapak Ibu perlu mengetahui kalau Bapak Ibu telah menggunakan kuisis di tahun lalu mungkin itu sangat berbeda dengan kuisis sekarang. Ya, karena sejak Agustus pertengahan itu tahun 2024 ini kuisis sudah bekerja sama dengan kementerian dengan menggunakan akun belajar.id sebagai akun untuk mengakses kuisis. Nah, lalu apa manfaat dan sebagainya kita akan lihat sebentar. Ya, oke. Mungkin dari gambar ini kita bisa merefleksikan kenyataan sekarang bahwa dua dekade yang lalu kita masih ya orang tua masih mencari kita di lapangan, masih mencari kita di kali ketika menjelang sore. Ya karena kebanyakan dari saat itu kita bermain di luar rumah, di lapangan sekolah kah atau di kali, di sungai ya dengan teman-teman. Nah, sekarang kondisi itu sudah jarang sekali kita temukan. Kenapa? Karena anak-anak sekarang sudah asik dengan gadgetnya di rumah. Ya bahkan sampai antisosial. Ya bisa terjadi seperti itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi keresahan kita selaku pendidik dalam hal ini, bagaimana gadget yang anak-anak kita sudah akses sekarang itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih positif, misalnya dengan belajar ataupun mengakses sumber-sumber belajar yang kita buat sedemikian, anak-anak harus misalnya melihat sumber belajar yang kita kirimkan, apakah itu melalui grup ataupun melalui classroom misalnya. Nah, di Quizzes itu sudah memikirkan hal itu sehingga fitur-fitur kuisis sekarang sudah di-upgrade. Ya, kalau yang dulu 1 tahun lalu mungkin kita hanya bisa melihat kuisis hanya sebagai untuk membuat kuis, itu pun pertanyaan terbatas hanya misalnya pilihan ganda ataupun isian. Nah, sekarang setelah berkembangnya keinginan-keinginan dari guru-guru di lapangan, kuisis mengadaptasi keinginan guru tersebut dengan membuat fitur-fitur pertanyaan yang lebih kompleks lagi, yang lebih lengkap lagi. Ya, terutama mengakomodir kebutuhan guru tentang jenis-jenis soal di AKM. Ya, jadi kita akan lihat satu persatu dulu ya. Nah, kalau kuisis saya kira Bapak Ibu sudah bukan hal yang asing lagi. Ya, kalaupun tidak sempat dipakai, tapi namanya paling sering didengar. Ya, jadi kuisis itu platform digital yang berbasis gamifikasi sehingga ketika anak-anak mengakses itu seolah-olah mereka bermain game, tapi sebenarnya kita men-setting mereka untuk belajar. Gitu. Nah, kemudian ada hal yang baru juga dari kuisis selain sebagai untuk kuis, di sana juga ada presentasi yang bisa kita buat. Ya, jadi bisa digunakan untuk pembelajaran sekaligus bisa juga digunakan untuk asesmen. Nah, ada beberapa kelebihan kuisis yang mungkin tidak terdapat pada platform sejenis. Ya, yang pertama, kuisis mempunyai perpustakaan umum. Ya, jadi ada perpustakaan di mana kita selaku pengguna bisa menggunakan kuis-kuis ataupun presentasi-presentasi yang dibuat juga oleh guru-guru lain. Ya, jadi kita bisa menggunakannya, bisa kita salin dan edit menjadi kepunyaan kita atau bisa langsung kita gunakan dengan menggunakan user dari orang tersebut, ya.
Kemudian mode gamenya sekarang lebih banyak lagi. Ya, kalau yang dulu hanya ada klasik, ya, jadi sekarang sudah ada master epic, jadi ada mode game untuk penguasaan, ada juga mode gamenya yang diatur oleh guru kecepatannya. Nah, ada juga bahkan untuk mengakomodir eh, siswa yang tidak membawa gadget di sekolah. Jadi guru-guru tetap bisa melaksanakan kuisis dengan menggunakan mode kertas. Nah, kemudian semua kegiatan itu akan tersimpan, terdokumentasi laporannya, sehingga kita dapat melihat perkembangan siswa dari ke hari ke hari ketika kita melaksanakan kegiatan penilaian dan sebagainya. Nah, kemudian hal yang terbaru lagi, kuisis sekarang sudah ada tampilan yang baru lagi, bahkan sekarang sudah ada asisten kuisis dalam bentuk artificial intelligence. Ya, sehingga kita bisa membuat soal hanya dalam waktu 1 sampai 2 menit sudah bisa kita membuat soal sesuai dengan prompt yang kita inginkan. Ya, sehingga dapat menghemat Bapak Ibu guru dalam hal pembuatan instrumen penilaian dan sebagainya, ya. Nah, kemudian dengan akun belajar.id ada beberapa benefit yang didapatkan. Ya, kalau kita mendaftar kuisis dan hanya menggunakan akun biasa, maka itu namanya akun basic, ya, akun basic. Ya, tapi dengan menggunakan akun belajar.id ini sebenarnya juga adalah akun basic, ya. Cuma oleh kuisis dikerjasamakan dengan kementerian, maka dengan akun belajar.id kita bisa mengakses fitur-fitur premium yang selama ini berbayar dari kuisis. Ya, jadi 18 tipe soal premiumnya sudah bisa kita gunakan semua. Sehingga kalau Bapak Ibu ingin melakukan latihan AKM misalnya pada anak didik kita, ya itu tidak kesulitan lagi sekarang. Kenapa? Karena jenis-jenis soal di AKM sekarang sudah diakomodir oleh kuisis dan bisa kita laksanakan seperti itu. Kemudian sudah mendukung audio dan video di dalam slide, ya, jadi sehingga pembelajaran juga bisa lebih interaktif. Ya. Kemudian peserta untuk game itu bisa sampai 500 orang. Ya, ini mungkin kalau kita menggunakan kuisis untuk penilaian semester misalnya atau penilaian sumatif bisa diakses sampai 500 orang. Ya. Penyelenggaraan gamenya tak terbatas, kemudian penyimpanan kontennya juga tak terbatas. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir bahwa dengan membuat soal akan memakan memori dari Bapak Ibu, tidak, ya, semua tersimpan di server yang kuisis punya. Ya. Kemudian ada 18 tipe soal yang dapat diakses secara gratis, yang sebenarnya adalah premium. Ya, jadi kalau kita menggunakan akun basic, maka ada tanda berupa apa ini loh, ikon petir, itu menandakan bahwa dia itu adalah premium dan itu tidak bisa diakses kalau kita hanya menggunakan akun biasa. Ya, tapi dengan menggunakan akun belajar.id Bapak Ibu semua itu sudah menjadi bisa diakses, ya. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis soal yang bisa kita gunakan untuk penilaian, mulai dari pilihan gandanya bisa jenisnya ada 2, pilihan ganda yang 1 jawaban benar dan pilihan ganda yang kompleks, ya, bisa lebih dari 1 jawaban benar. Itu juga bisa kita gunakan di kuisis. Nah, kemudian isian, ya, isian juga masih ada, kemudian mengurutkan, menjodohkan, ya. Kemudian ada juga soal-soal jenis seret dan lepas, ya. Ada soal-soal drop down, ya. Kemudian ada hotspot, ya, gambar, penanda, grafik, kemudian mengkategorikan, dan ada juga jenis pemahaman. Ini pemahaman di sini maksudnya kita bisa membuat soal yang memuat sebuah teks ataupun sebuah video misalnya, kemudian dari teks atau video tersebut kita bisa membuat soal-soalnya, ya, seperti itu. Nah, coba kita lihat satu persatu Bapak Ibu jenis soalnya. Nah, ini soal
pemahaman. Jadi kita bisa membuat berupa bacaan. Biasanya ini untuk guru bahasa Indonesia ini cocok sekali. Jadi bisa membuat bacaan. Kemudian dari bacaan itu dibuatkanlah soal-soal, apakah itu bentuknya pilihan ganda, apakah isian, pilihan ganda kompleks, dan sebagainya. Jadi bisa saja kita memilih berbagai macam jenis soal yang bisa kita gunakan dari soal pemahaman ini. Ya, tidak terbatas hanya pada yang 3 tadi. Nah, kemudian bentuk soal berikutnya mengkategorikan. Nah, kalau mengkategorikan, ya di sini misalnya bisa kita gunakan untuk misalnya pelajaran biologi, misalnya untuk klasifikasi hewan, ya. Ini sangat menarik sekali kalau misalnya ada gambar, kemudian diklasifikasikan dia termasuk jenis apa misalnya, apakah dia termasuk apes kah, mamalia kah, atau reptil misalnya, ya. Kemudian contoh jenis soal berikutnya adalah penanda atau hotspot. Ya, jadi kita bisa memuat sekarang gambar-gambar atau peta buta untuk anak-anak kita bisa langsung mengklik di lokasi atau di peta ataupun di gambar tersebut jawabannya. Ya, jadi ini mungkin hal yang baru dari fitur Quizzes yang tidak pernah kita dapatkan sebelumnya kalau kita menggunakan akun basic. Tapi dengan akun belajar.id, ya konten premium seperti ini sudah bisa kita akses. Ya, oke. Kemudian penanda atau labeling ya, labeling. Ya, jadi kita bisa membuat label-label dari suatu bagian misalnya, kemudian kita jadikan soal dan anak-anak kita tinggal menarik, ya, tinggal menarik dan melepaskan label-label tersebut pada bagian yang tersedia. Ya, tentu ini akan menjadi hal yang menarik bagi anak-anak kita untuk belajar. Ya, kemudian contoh soal berikutnya adalah menjodohkan. Ya, menjodohkannya apakah dengan menggunakan gambar dengan kata atau kata dengan kata, ya itu silakan nanti di apa digunakan saja fitur-fitur yang tersedia di sana. Ya, misalnya untuk mencocokkan ibu kota dengan negara bagian, ya pecahan dengan pecahan yang senilai kalau di matematika, ya atau banyak hal yang lain yang bisa kita lakukan dengan menjodohkannya. Dan menjodohkan ini saya kira menjadi salah satu juga jenis soal yang terdapat di AKM, ya seperti itu. Nah, kemudian pilihan ganda atau pilihan ganda kompleks, ya, bisa diakomodir di Quizzes. Satu jawaban benarkah atau lebih dari satu jawaban benar. Ya. Kemudian jenis soal berikutnya adalah reorder atau mengurutkan. Ya, ini misalnya digunakan kalau di pelajaran apa ya, pelajaran bahasa Indonesia atau bahasa Inggris misalnya untuk teks yang berurut itu. Ya, saya lupa lagi apa namanya. Ya, di yang ada alurnya, ya, yang mana dulu dilaksanakan, ya, seperti itu. Jadi bisa digunakan sebagai soal untuk menguji pemahaman siswa terhadap urutan-urutan dari suatu persoalan yang kita kemukakan. Ya, dengan menggunakan jenis soal ini, ya. Kemudian ya isian singkat, fill in the blank. Nah, isian singkat ini sekarang selain menggunakan jawaban yang tidak terkotak seperti ini, ya, kita juga bisa membuat jawabannya itu dalam bentuk kotak. Jadi siswa sudah mengetahui ada berapa digit atau berapa kotak yang harus mereka isi untuk menentukan jawabannya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal memilih apakah mau diberikan petunjuk berapa banyak huruf atau angka atau berapa kotak yang disiapkan untuk jawabannya atau tidak. Nah, kalau tidak ya seperti ini kita pilih. Jadi dia hanya mengetikkan jawaban di satu lari atau baris begitu ya, tidak ada kotak-kotaknya. Ya. Kemudian jenis soal yang lainnya adalah seret dan lepas atau drop down. Ya.
Jadi saya masih ingat pelajaran bahasa Inggris saya dulu waktu SMP. eh, ini banyak kita dapatkan. Misalnya ada sebuah paragraf perumpang seperti itu, ya akan diisi oleh kata-kata. Nah, boleh ini kita gunakan jenis soal seperti ini. Ya, jadi ada paragraf perumpang yang ada isian apa titik-titiknya. Nah, untuk mengisinya itu ya tinggal kita siapkan kata-katanya di luar. Ya, jadi siswa tinggal menarik, menyeret dan melepaskan di kotak yang sesuai di jawaban mereka. Ya. Jadi di samping seret lepas juga kita bisa membuat bentuk soal ini dalam bentuk drop down. Ya, jadi kalau drop down di kotak yang kosong itu sudah ada tanda panah untuk mengakses kata-kata yang akan mengisi jawaban tersebut. Ya, jadi kita tinggal anak-anak tinggal memilih gitu, ya. Oke. Kemudian jenis soal berikutnya, ini open ended, itu pertanyaan terbuka. Nah, biasanya ini tidak dinilai oleh kuisis. Ya, namanya juga open ended, ya, tidak bisa dinilai. Ya, kalau yang tadi isian singkat itu masih bisa ada poin, masih bisa kuisis menilainya. Tapi kalau untuk jenis seperti ini, pertanyaan terbuka yang jawabannya tergantung dari apa si penanya, ya itu tidak bisa kita tidak bisa diberikan penilaian, ya. Nah, kemudian selanjutnya ada juga jenis jawaban dalam bentuk audio. Ya, jadi untuk misalnya Bapak Ibu mau men-challenge peserta didiknya dengan memberikan penjelasan yang panjang, ya gunakan jenis soal ini. Jadi mereka akan merekam suaranya sebagai jawaban dari pertanyaan kita. Ya. Oke. Nah, selain audio juga bisa dalam bentuk video. Ya, jadi selain audio tadi, jawaban dari siswa kita bisa minta dalam bentuk video sehingga siswa harusnya lebih siap dalam memberikan jawaban dan pertanyaan yang kita buat. Ya. Kemudian selanjutnya jenis soal menggambar. Ya, ini juga salah satu fitur premium dari Quizizz yang kita diberikan secara gratis dengan menggunakan akun belajar.id. Ya, gambar. Kemudian yang selanjutnya, ya, equation. Ya, equation editor itu sudah diakomodir di Quizizz sehingga Bapak Ibu misalnya guru sains atau matematika yang butuh membuat rumus dan sebagainya itu sudah tidak ada lagi kesulitan dalam hal ini. Tidak perlu lagi menggunakan bahasa latex ataupun membuat di luar kemudian mengambil linknya dan sebagainya, ya, kodegok dan sebagainya, ya, tidak perlu lagi karena Quizizz sudah menyiapkan equation editor untuk kita membuat soal matematika ataupun soal fisika yang ada rumus-rumusnya. Ya, kemudian grafik. Nah, ini untuk kita yang guru matematika, anak-anak kita bisa diberikan soal untuk menentukan titik di koordinat kartesius ataupun menggambar ruas garis, ya, ataupun persamaan garis, ya itu bisa kita lakukan semua dengan Quizizz, ya. Kemudian ya, selain kita selaku guru dapat membuat soal matematika, responnya pun siswa dapat isi dengan menggunakan respon matematika. Ya, jadi misalnya seperti contoh yang terlihat di layar ini, siswa diminta untuk menjabarkan X tambah Y kuadrat. Nah, di pihak mereka, di pihak siswa itu sudah langsung ada equation editor untuk mereka membuat respon matematika. Jadi sangat adaptif, ya, dan memudahkan kita juga. Ya. Kemudian ada polling atau survei. Ya, ini saya kira tidak ada poinnya di Quizizz.
dan juga ada awan kata ya. Sebentar kita akan coba praktekkan beberapa soal yang ada ini untuk kita praktekkan nih dari sesi hari ini. Kemudian Bapak Ibu, mode-mode game di Quizzes ya. Nah, jadi di sini ada mode game yang bisa kita laksanakan secara langsung ataupun tidak langsung, atau istilahnya di sini asinkronus dan sinkronus. Ya. Jadi kuisis ini bisa diberikan kepada siswa kita dalam bentuk penugasan PR. Ya. Jadi mereka bisa kerjakan dengan waktu yang disesuaikan oleh mereka. Ya, cuma kita tinggal mengsetting tugas tersebut berakhirnya hari apa, jam berapa, ya, supaya diingatkan pada siswa. Nah, jadi ini bisa dilaksanakan dalam bentuk kegiatan formatif, ya, ataupun sumatif pada siswa kita. Kemudian mode yang kedua, ada mode klasik. Nah, ini mode yang sejak awal kuisis ini yang sering kita lakukan, yaitu siswa mengerjakan soal dan kecepatannya mereka masing-masing. Ya, cuma kelemahannya kalau model klasik ini kita pakai, ya kita tidak bisa menentukan sampai kapan ini mau berakhir. Ya, karena berdasarkan kecepatan dari peserta atau dari siswa. Nah, kemudian yang ketiga ada mode mastery atau mode penguasaan. Jadi ini seperti kesannya anak-anak kita, siswa kita berlomba-lomba menuju ke puncak gunung. Ya, karena harus memenuhi KKM yang sudah ditentukan di awal. Ya. Nah, ini tentu kita bisa laksanakan secara sinkronus ya, harus secara langsung di waktu dan tempat yang sama. Kemudian ada mode ujian. Nah, kalau mode ujian itu sama sekali tidak ada nuansa gamenya, ya, tidak ada meme di sana, tidak ada. Ya, kita bisa setting ini dalam bentuk penilaian ya, tidak ada sama sekali mode gamenya. Bisa kita laksanakan untuk kegiatan sumatif. Dan kemudian selanjutnya mode kecepatan guru. Ya, mode kecepatan guru ini jadi siswa mengerjakan soal-soal sesuai dengan arahan dari guru. Jadi soal ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya guru yang menentukan. Ya, jadi ketika diklik satu, ya semua sama-sama mengerjakan satu. Setelah waktunya habis, guru lagi mengklik untuk menunjukkan soal kedua dan sama-sama lagi dikerjakan. Nah, kalau kecepatan guru ini kita bisa men-setting atau bisa memperkirakan waktu untuk kapan selesainya. Ya. Kemudian mode kertas. Nah, mode kertas ini digunakan untuk siswa yang tidak mempunyai gawai. Ya, jadi ada kebijakan sekolah, anak-anak tidak diperkenankan untuk membawa HP ke sekolah. Ya, jadi teman-teman guru dalam hal ini tidak usah putus asa, tetap bisa menggunakan kuisis, ya menggunakan mode kertas. Ya, cuma keterbatasannya kalau mode kertas ini hanya mengakomodir soal-soal yang pilihan ganda saja, yang jawabannya satu benar dan hanya 4 pilihan. Ya, jadi tidak bisa kalau seperti SMA ada 5 pilihan ataupun SD 3 pilihan. Ya, jadi hanya 4 pilihan yang bisa diakomodir. A, B, C, atau D. Karena ini menggunakan QR, ya seperti contoh yang di atas ini, ada QR. Nah, jadi hanya 4 sisi. 4 sisi itu menunjukkan huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D. Ya, sehingga kalau kita misalnya mau menjawab huruf A, jawab A misalnya, maka posisi A-nya harus diletakkan di atas. Ya. Kalau B, ya kita lagi cari B di mana. Jadi jawaban yang kita anggap benar itu harus ditempatkan di sisi bagian atas. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada juga mode review. Ya, mode review ini tidak ada penilaian, tapi ini banyak digunakan oleh teman-teman di guru SD yang anak-anaknya tidak membawa HP. Ya, jadi istilah yang familiar di kalangan kami itu namanya tabok screen.
Ya, jadi anak-anak dibuat berbaris di dalam kelas, kemudian ditampilkanlah soalnya, anak-anak maju ke depan, memilih jawabannya dengan menabok screen, ya, dengan menepuk A, B, C, atau D. Nanti gurunya yang klik. Nah, kalau dia jawab benar, bisa duduk. Kalau dia jawab salah, kembali lagi antri di belakang untuk menunggu menjawab soal berikutnya. Ya, ini seru sekali nih. Sudah pernah juga saya melihat secara langsung teman-teman melaksanakan model review ini dengan cara tabuk screen di kelas untuk SD. Ya. Kemudian ada juga kartu cepat, ya, flashcard. Ya, jadi ini mode tebak-tebakan. Ya, kalau ini flashcard satu kartu dengan dua sisi, ada pertanyaan dan jawaban. Ya, jadi diperlihatkan jawabannya apa pertanyaannya. Nah, untuk menunjukkan yang mana jawabannya, guru tinggal mengklik sehingga pertanyaannya berbalik, ya, memperlihatkan jawaban. Nah, ini bisa kita gunakan juga untuk sekedar main-main di kelas, tebak-tebakan dengan membalik kartu seperti itu dengan anak kita. Ya, jadi mode review, mode kartu cepat ini bisa kita lakukan untuk kegiatan formatif, ya, untuk sekedar mengetahui sampai di mana kesiapan anak kita belajar tentang suatu materi yang kita ajarkan. Ya, jadi ada banyak ya mode-mode game yang nanti Bapak Ibu bisa ya laksanakan. Ya, terima kasih Pak Andi tadi sudah katanya gunakan, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya, ya, jadi akun Quizizz itu ada 4, Bapak Ibu. Ya, Quizizz itu ada 4. Nah, yang pertama itu namanya akun basic. Ya, kalau kita menggunakan Quizizz selama ini dengan akun gmail.com, ya maka inilah yang kita dapatkan. Ya, hanya 7 tipe soal, ya, penugasan PR-nya 10 hari. Ya, kalau mau dilanjutkan ya kita buat lagi, ya. Nah, sekarang dengan menggunakan akun belajar.id, Quizizz telah memberikan kita akses ke perpustakaan premiumnya. Ya, jadi konten-konten premium yang terdapat di perpustakaan itu sudah bisa kita gunakan dengan cara teleportasi. Ya, teleportasi itu istilahnya kita mengambil soal yang sudah dibuat oleh orang lain menjadi milik kita seperti itu, ya, dengan cara Jadi salin. lah. Ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau ada suara saya mute ya. Ya, kemudian yang ketiga ada akun super. Ya, yang dua terakhir ini Bapak Ibu berbayar. Akun super, ya. Jadi ini untuk individu. Kalau untuk sekolah adalah yang di kolom keempat, akun SND namanya. Kemarin sekolah saya daftarkan untuk trial SND. Saya yang bayar 1.500.000 untuk semua akun guru-guru di sekolah saya sudah SND. Ya, jadi semua yang di bawah ini, hal-hal yang ada di sini sudah bisa mereka akses. Ya, jadi mode fokus atau mode ujiannya nanti ini kita akan pakai insya Allah di kegiatan sumatif di akhir semester ini. Ya, jadi sumatif kita akan coba untuk semester ini di sekolah saya dengan menggunakan Quizizz karena kita sudah punya akun SND, School dan District. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan coba mengajak Bapak Ibu yang belum sempat bergabung dengan Quizizz untuk mencoba. Ya. Jadi silakan buka tab baru dari sekarang yang Bapak Ibu sedang, kalau sementara Zoom sekarang ya silakan buka tab baru. Kita buka tab baru misalnya. Ya, kemudian ketikkan quizizz.com ya /admin. Ya, seperti itu. quizizz.com/admin. Silakan Bapak Ibu yang belum bergabung. Ya, jadi kalau sudah terbuka seperti ini contoh akunnya SLCC karena dia belum bergabung.
Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah browser akun belajarnya sudah aktif, nah di sini akan muncul akun belajar Bapak Ibu. Nah, kalau sudah muncul akun belajarnya, tinggal lanjutkan saja. Oke. Nah, akan muncul pertanyaan seperti ini. Ya, silakan Bapak Ibu memilih sekolah, ya. Kemudian sebagai guru, ya, sebagai guru. Nah, kemudian, nah ini sudah masuk ini, ya. Kemudian setelah itu pilih sekolah. Nah, biasanya sekolah-sekolah yang ada dalam daftar di sini adalah hanya sekolah yang sudah berlangganan SND. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu bisa langsung mengetikkan saja namanya, nama sekolahnya. Ya, jadi tinggal Bapak Ibu cari. Kalau tidak ada, langsung tambahkan di sini. Ya, tambahkan di sini. Tambahkan di sini ya, silakan masukkan nama sekolah Bapak Ibu. Ya. Oke. Tidak ada sekolah ditemukan. Ya. Oke. Silakan Bapak Ibu yang ada kesulitan ataupun silakan di saja. Nanti kita lihat di sini. Untuk teman-teman yang tidak ada akun belajar bimbing seperti dari Kemenak, teman-teman Bapak Ibu dosen yang sempat hadir, ya silakan membuat dengan akun biasa saja. Nanyo kata anu itu email kainka. Ya. Ya, kalau misalnya tidak ada, tinggal tambahkan saja Bapak Ibu ya, tambahkan. Oke. Oke. Nah, setelah itu masukkan mata pelajaran. Kalau misalnya ada dalam daftar, tinggal Bapak Ibu pilih, ya. Kemudian pilih kelas, grade-nya. Apakah di kelas, kalau di SMA berarti 10, 11, 12. Kalau Bapak Ibu ngajar di SD, ya 1, 2, 3, sampai 6. Kalau ada yang di TK PAUD, pilih TK PAUD. Perguruan tinggi, pilih perguruan tinggi. Ya. Saya ngajar di SMA, mungkin ya saya pilih 10, 11, atau 12. Tidak ada lewat meja ya. Mundur. Oke. Setelah itu kita simpan. Nah, maka personalisasi beranda kita sudah selesai. Nah, jadi karena saya menggunakan akun Gmail biasa, Bapak Ibu, maka ini hanya akun basic saja. Ya, akun basic. Ya, tapi walaupun akun basic, ini sudah bisa kita gunakan untuk membuat kuis, ya. Buat presentasi juga bisa. Ya, flashcard juga sudah bisa ternyata di akun biasa. Ya. Oke.
Ya, Bapak Ibu yang sudah masuk di beranda kuisisnya, coba kasih jempol dulu. Kasih jempol. Ya. Beri reaction jempol. Ya, oke, Bu Husnul, Bu Sarini, ya. Terima kasih, Bu. Bu Nurlela dari TK Pembina ya. Silakan, Bu. Ya. Ini akun biasa ya. Saya coba cek di ya. Ya, tampilan kuisis sekarang untuk kuisis akun ya sudah seperti ini. Tampilannya sekarang yang terbaru ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga tampilannya sudah seperti ini. Ya, nyala nih. Oke, oke. Kenapa nggak ada suaranya? Ini sih udah. Jangan-jangan gitu. Ya, mana? Ini tidak mengisi tadi. Ya, apa? Tidak ada suaranya Pak muncul. Pak Hamrin,
Gimana Pak Hamrin? Ada gangguan? Iya, halo, halo. Iya, Termute. Pak Amiruddin, angkat tangan ini. Siapa tahu ada yang mau disampaikan, Pak Amir. Pak Amiruddin. Silakan Pak Amiruddin. Kalau ada yang mau ditanyakan, ini angkat tangan. Silakan Pak Amir, ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi boleh ya Pak Hamrin ya, ketika Ya, sementara. kalau ada yang angkat tangan Bu, bisa langsung dipersilakan saja. Siapa tahu sementara dia buka juga aplikasinya dan ada masalah, boleh. Ataukah hanya salah pencet ini, Pak Amir? Ya, Iya. ya. Jadi untuk reaction ada di bagian reaction ya. Kalau Bapak Ibu misalnya mau kasih jempol dan sebagainya. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi soal juga dapat kita buat dari teks atau prompt. Ya, bisa juga dari situs web, bisa juga dari situs web, ya. Atau kita juga bisa gunakan dari YouTube. Ya, jadi ada 4 cara nih untuk membuat tes soal dengan menggunakan AI. Nah, sekarang kita coba menggunakan teks atau prompt. Nah, biasanya di sini kemarin waktu di sawar pertama itu kita sudah dikasih tahu oleh Pak Toto bagaimana membuat atau siapa itu yang membuat eh, prompt ya menggunakan AI. Paling tidak ada kontennya, ya ada objeknya. Nah, tapi kalau ini sederhana saja, kita tinggal masukkan kalau Bapak Ibu punya CP, tinggal dimasukkan ke CP-nya. Misalnya ya, yang sederhana saja, bilangan bulat, bilangan bulat ya. Kita coba lanjutkan. Nah, di sini ada pilihan subtopik yang bisa kita ambil. Apakah kita mau ambil pengertiannya, operasinya kah, atau aplikasinya? Kita pilih-pilih yang bulat dalam kehidupan, contoh soal ini. Kemudian kita tinggal klik hasilkan kuis. Ya, maka dengan menggunakan AI ini kita bisa membuat soal tentang bilangan bulat itu hanya dalam waktu tidak sampai dengan 2 menit. Ya. Jadi ini cara pertama yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk membuat soal ya dengan menggunakan AI ya. Oke. Oh, sampai 14. Oh. Banyak juga nih. Biasanya kalau saya pakai AI hanya sampai 10 nomor. Ini bertambah terus ini. Banyak Pak. Artinya banyak Oke. pilihan Pak ya. Ya, coba kita jeda. Ya. Oh, ya. Kayaknya harus dijeda generate-nya. Ya. Oke, ya. Kalau sudah diperoleh seperti ini Bapak Ibu, nah, silakan bisa dilanjut dilanjutkan apakah kita mau menyimpan dan seterusnya ya. Iya, sering Lucia. Ya. Ini saya. Oke, setelah itu kita lanjutkan ke editor. Nah, setelah dilanjutkan ke editor, nah di sini kita sudah bisa melakukan editing soal-soal yang tadi sudah masuk. Ternyata ada 24 soal.
Ya, yang namanya juga dibuat dengan AI, Bapak Ibu, perlu kebijaksanaan kita dalam melihat, jangan sampai ada yang tidak sesuai jawabannya, atau ada yang bisa jadi seperti itu ya. Saya juga sudah sering mendapatkan eh, halo, Bapak Ibu, suara saya kedengaran? Terdengar, Kedengaran, terdengar. Pak. Boleh bertanya, Pak. Oke, ada ibu yang mau Oh, bertanya, iya, Pak Ham? silakan. Iya, silakan. Kalau buat soal yang tadi itu yang pakai AI, pilihannya memang hanya pilihan ganda ya? Iya, Oh, untuk sementara seperti itu, Bu. baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Mohon maaf, ini perangkat saya yang satu keluar. Jadi kalau sudah jadi nih soalnya, Pak, kan kita bisa pilih tuh sebenarnya berapa nomor. Kalau misalnya kita sudah pilih 10 Ya, nomor, terus kita akan men-share ke siswa, diapakan lagi, Pak? ya, sebentar. Kalau itu langkahnya, sebentar kita akan perlihatkan ya. Oke, baik. Jadi untuk saat ini kita fokus di bagaimana membuat soalnya dulu. Apakah dengan cara dari AI membuat soal sendiri ataupun bisa juga menggunakan teleportasi ya, salin dan edit dari yang sudah dibuat oleh guru lain. Oke ya, Bapak Ibu, saya bergabung kembali di perangkat saya yang satu. Nah, kalau sudah dibuat, ya tinggal kita simpan ya. Simpannya ada di sebelah kanan atas. Ini kita simpan dulu. Kita berikan nama. Ya. Nah, oke. Nah, setelah itu boleh diedit. Jadi setelah sampai kepada posisi ini, Bapak Ibu, kita bisa edit. Ya, kita bisa edit. Kemudian bisa juga di-download. Nah, kalau kita download, maka soal-soal ini dalam bentuk apa ya? Soal yang ada pertanyaan dan jawabannya, bahkan sudah dilengkapi dengan judul dan ada nama dan kelas. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu membuat soal base paper, ya bisa menggunakan soal ini. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu pertanyaannya tadi, Bu Mardiana, kalau tidak salah, bagaimana cara memainkannya kepada siswa? Nah, sebagaimana tadi yang saya katakan bahwa ada banyak cara menyampaikan soal ini kepada siswa. Apakah kita mau berikan dia dalam bentuk review? Nah, tinggal pilih review. Ya, mau ditugaskan sebagai pekerjaan rumah? Ya, silakan pilih tugaskan PR. Untuk dimainkan sekarang secara sinkronus, ya pilih mainkan sekarang. Nah, tinggal kita klik mainkan sekarang, maka tinggal kita akan memilih modenya lagi. Nah, jadi tadi sudah ada beberapa mode yang saya sampaikan. Di sini ada mode klasik, ada mode penguasaan, ada mode kecepatan guru, ada mode ujian, ada mode tim, ada mode kertas. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya mau menggunakan mode kertas, jangan lupa pilih mode kertas terlebih dahulu. Kemudian di sebelah kanan ini ada quick card ya untuk siswa. Ya, tinggal kita download PDF-nya. Setelah itu silakan dicetak. Ya, jadi di sana tidak ada tertulis nama siswa, tapi yang ada hanya siswa 1, siswa 2, siswa 3, dan seterusnya. Ya, jadi silakan nanti Bapak Ibu gunakan dengan cara mengurutkan saja siswa 1 itu dengan urut 1, misalnya siswa Bapak Ibu di kelas. Ya, jadi kalau kita menggunakan mode kertas, jangan lupa cetak dulu key card-nya ya. Oke. Sudah terjawab ya Bu Mardiana bagaimana caranya untuk dimainkan? Nah, sekarang kita coba gunakan waktu 10 menit ke depan ini untuk kita bisa bermain.
Sebelum bermain Pak Hamrin, boleh kita tanyakan kembali teman-teman, mungkin masih ada Iya, iya. Bapak dan Ibu yang ingin bertanya sebelum Pak Hamrin melanjutkan materinya. Saya Bu Ada mau yang Pak kesulitan bertanya. Bapak Ibu? Ibu Justria? Iya Ibu Bu, Justria? baik. Terima Iya, kasih banyak. silakan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Yang mau saya tanyakan di sini kan ada nih, kalau mau di-share itu ada mode klasik, penguasaan, kecepatan guru, ujian, mode tim, sama mode kertas. Kalau Iya. penguasaan itu yang kayak bagaimana? Iya. Kalau mode penguasaan, Ibu siapa tadi? Ibu. Bu Justria Justru Kadir Pak. Ya. Jadi kalau mode penguasaan itu bisa kita gunakan untuk formatif. Jadi ada KKM Bu yang dimasukkan. Jadi modelnya itu sebentar anak-anak kita akan menjawab soal, kesannya dia seperti naik gunung. Ya, dia naik gunung. Ya, jadi kelihatan itu mereka berjalan dari pos 1 ke pos 2 ke pos 3 ke pos 4, kelihatan semua itu. Jadi ada qubit namanya. Jadi setiap anak kita itu punya avatar, ya, punya avatar, dan kita bisa langsung lihat, bisa juga tahu siapa yang sementara di pos 1, pos 2, pos 3. Ya. Dan KKM-nya sudah ditentukan di situ. Jadi sebelum kita melakukan mode penguasaan, kita sudah harus menentukan berapa nilai minimal yang harus dicapai untuk menyelesaikan tes tersebut. Ya. Jadi bedanya dengan yang mode klasik, kalau mode penguasaan itu memang harus ada dimasukkan KKM. Ya, harus dimasukkan nilai standar yang harus dikuasai oleh peserta. Nah, jadi misalnya kalau ada 6 pos mereka harus lalui, mungkin KKM-nya ada di pos 5 atau ada di pos 4. Jadi kelihatan Bapak Ibu, mereka siapa yang naik, ya. Oke, kemudian kita langsung coba saja, ya. Saya ambilkan satu soal di sini, soal premium supaya Bapak Ibu juga bisa lihat. Ya, ini. Ya, saya coba mainkan. Kita pakai kecepatan guru ya. Nah, kecepatan guru. Kemudian saya klik mulai. Nah, sekarang di layarnya Bapak Ibu sekarang sudah ada kode ya. Kode, jadi silakan buka tab baru. Buka tab baru di perangkat Bapak Ibu. Join myquiz.com. Oh, ini saya salin ya, saya masukkan ke Parade Shower. Nah, boleh silakan Bapak Ibu bisa langsung mengklik link yang ada di Parade Shower. Ya. Silakan Bapak Ibu. Atau dari akun Puisis tadi Bapak Ibu sudah buka, silakan di bagian kanan itu ada join ya. Join ya, silakan dimasukkan. Ini sudah ada 4 orang. Ada Pak Tasrif, Pak Fahrul, Momul ya. Fitrian yang bergabung. Sebelum sebentar kita akan memandu Bapak Ibu semua untuk mendapatkan e-sertifikat dari Kuisis ya. Sudah ada 9 dari 178. Wow, Ya. luar biasa nih Bu Nurlia ini. Terus bertambah ini Pak Hamrin, terus bertambah Ya. insya Allah. Ini sudah 11. Parade sahur 1 sampai 5 kemarin itu tidak ada yang sampai 100. Paling banyak 80-an. Oke, Ya. teman-teman ayo, sudah 12 orang. Ya. 13. Ayo Bapak Ibu. Oke, kita langsung saja ya. Biarlah teman-teman yang belakangan bisa tetap bergabung dengan melihat kode permainan yang ada di layar. Oke, kita coba-coba. Ya, saya mulai ya. Sekarang sudah kelihatan di layar Bapak Ibu. Hewan mamalia.
Ya, jadi ini avatar-avatar ini bisa kita lihat ya siapa namanya. Ada waktunya ya. Jadi diingatkan anak kita ada waktunya. Keren Pak ya. Oke. Jadi Pak Hamrin ini teman-teman bisa memilih avatar masing-masing ya? Eh, Atau langsung belum, otomatis? belum bisa, Bu. Belum bisa. Belum bisa. Belum Baik. bisa. Ya, oke. Ada nih 4 Wow, orang. ini Ya, untuk posisi pertama Umul. Ibu. ya. Eh, Jadi ada leaderboardnya juga. Ya, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini adalah bentuk tampilan apa? Isian yang dilengkapi dengan kotak. Ya, jadi ini bisa memberikan petunjuk kepada siswa berapa kotak atau berapa huruf yang harus mereka isi untuk menentukan jawabannya. Ya. Nah, ini sudah ada beberapa. Ya, jadi kelihatan ya kalau kita highlights avatarnya kelihatan siapa yang punya. Ya. yang belum menjawab masih ada waktu 14 detik. Ya, 10 detik lagi. Ayo masih ada yang belum menjawab. Biasanya belum menjawab ini bukan karena belum menjawab ini Pak. Ya, Jadi oke, time's up. Nah, kelihatan ya siapa lagi yang akan sebagai leaderboard. Wow. Oke, untuk sementara tetap Bu Umul di posisi teratas. Kita lanjut lagi. Soal berikutnya. Jodohkan. Nah, ini jodohkan monumen dengan lokasinya. Ya, jadi ini adalah bentuk soal menjodohkan Bapak Ibu. Ya. Jadi di sini ada monumen, kemudian ada lokasi, tinggal mau dijodohkan. yang sering ke ini. Jalan Ratu Langit nih. Ya. Nah, ini waktunya ini memang secara default saya tidak ubah-ubah. Rupanya kalau menjodohkan itu dibuat sedemikian lama waktunya ya. Oke, sudah ada 20 yang menjawab. Masih ada tersisa waktu 20 detik. 2 detik. Ya, 10 detik terakhir. Bapak Ibu, masih ada 10-an lebih yang tidak menjawab. Nah, oke, kita lihat siapa yang sekarang maju. Wow, rupanya. Oh, bergeser Bu Umul. Ya, rupanya Bomul salah menjawab ini. Baik, kita lanjut. Bapak Ibu. Nah, ini soal menyusun. Ya, Untuk soal Pancasila. menyusun. Ya, yang mana di pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Wah, ada yang sudah selesai. Hanya dengan sekian detik. Ya. Ya.
Oke, sebagian sudah menjawab? Ya, Masih ada yang belum menjawab ini. Masih ada waktu Bapak Ibu, 20 menit, 20 detik. ya. Lima, empat, tiga, dua, satu. Oke. Ya. Siapakah? Nah, wah, Fitriana nih tiba-tiba masuk ke Nanti besar. Ya. Oh. Oke, masih ada ternyata yang salah menyusun. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini modelnya drop down. Atau bisa juga dalam bentuk seret lepas. Ya. Pasal tulisan tidak bergabung ya Pak? Itu masih ada kodenya di bawah Pak, bisa dimasuk ke sana. Ya, masih ada 30 detik lagi. Ya. Jadi dengan kuisis ini Bapak Ibu bisa membuat berbagai macam jenis soal. Ya, terutama soal-soal di AKM itu sudah ada semua di sini. Ya, sudah ada semua jenis-jenis soalnya. Jadi kalau kita mau mengadakan drill, latihan pada kita tentang soal-soal AKM sudah bisa kita lakukan secara online ya dengan menggunakan kursus. Oke. Kita lihat leaderboardnya, apakah ada perubahan? Wow, rupanya Bu Dwi Rizky nih masuk ke puncak ya. Selanjutnya, coba sketsa. Ya, setelah di sketsa, coba kita lihat tampilan tanggapannya. Nah, ini sudah ada yang menggambar. Oh iya, ya, ini kelihatan ya. Oke, jadi selain menjawab soal-soal dengan kuisis juga kita bisa memfasilitasi anak kita untuk membuat gambar, ataukah Keren bisa Pak ya. juga dengan membedakan gambar, ya seperti itu. Dan ini waktunya cukup lama. Nah, cuma biasanya kalau soal seperti ini itu tidak dinilai, ya, tidak ada skornya. Oke, kita lanjut saja. Nah, pertanyaan berikutnya. Nah, seret label ke area yang sesuai. Jadi ini tadi hotspot ya. Jadi waktu ini setengah, Wita, Wit bersama WIB mau diseret ke lokasinya yang sesuai. Oke. Ya,
Ya, coba bayangkan bagaimana senangnya anak-anak kita kalau kita berikan soal-soal tidak melulu pilihan ganda, tapi divariasikan dengan soal-soal seperti ini. Ya. Oke, sudah lebih dari setengahnya menjawab. Kita akhiri saja. Oke, kita ke soal berikutnya. Nah, ini adalah untuk hotspot ya. Jadi Provinsi Sulawesi Selatan. Ya. Oke. Oke, kita akhiri juga pertanyaan ini. Nah, selanjutnya soal ke 9. Nah, Bomul kembali ke posisi awal. Ya, selanjutnya soal ke-9. Kelompokkan sudah kategorinya masing-masing. Nah, ini adalah pengkategorian. Ya, jadi ada grup dan ada anggota grup. Ya. Ya, caranya tinggal Bapak Ibu seret saja ya. Seret ataukah diklik dan masukkan ke dalam grupnya. Oke, sudah ada 6 orang, 7 orang. Ya. Kita akhiri ya. Kita akhiri ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf, kita akhiri. Ya. Oke, Pak Paru. Soal terakhir. Ya. Nah, ini. Wow. Ya. Inilah nanti gambaran perasaan siswa-siswa Bapak Ibu ketika kita melaksanakan kegiatan ini di kelas. Ya. Refleksi pembelajaran ini Pak Hamrin.
Ya, yang menjawab seru 5, yang menjawab senang 5. Oke. Bisa Bapak Ibu capture ini supaya nanti jadi foto bukti kalau kita sebentar memasukkan di apa untuk sertifikasi khususnya. Ya, boleh ini di layar ini di capture supaya langsung kelihatan bahwa Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini dan langsung mempraktekkan. Ya, sudah. Ya. Ya. Oke, saya juga capture ya gambar ini. Oke, waktunya tinggal setengah menit lagi. Oke. Ya, baik Bapak Ibu ya. Jadi itu tadi eh, contoh dan kita lihat siapa yang menjadi masuk podium ya. Jadi di kuisis itu apapun gamenya kecuali yang paper mode itu ada podium ya. Jadi ada podium jadi kelihatan siapa yang masuk juara 1, juara 2 dan juara 3. Ya, Bu Dwi, Pak Fahru dan Ibu Umul ya sebagai 3 peserta yang hari ini masuk podium. Kita beri tepuk tangan. Ya. Tapi ini yang lainnya rata-rata nih ada 100, ada 90 ya. Oke. Jadi rata-rata kelasnya 47%. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi soal di kuisis Bapak Ibu bisa buat sendiri atau juga Bapak Ibu bisa mengambil soal dari perpustakaan. Ya. Jadi perpustakaan itu ada di sini, di sebelah kiri ini adalah tool-toolnya kuisis. Ya. Jadi perpustakaan di sini silakan Bapak Ibu bisa lihat. Perpustakaan kuisis di sini ya. Jadi silakan dicari atau kita bisa ke depan dulu ke beranda. Nah, di sini. Jadi silakan Bapak Ibu cari topik apa saja di sini. Ya. Dan kalau ada soalnya Bapak Ibu bisa langsung salin dan edit. Ya, misalnya saya sebagai guru matematika mau membuat soal bilangan bulat. Ya. Saya tinggal cari dan akan keluarlah semua soal-soal yang sudah dibuat oleh guru lain. Ya, tinggal diambil. Ya, tinggal diambil. Mau diambil keseluruhan, mau diambil perbagian juga silakan. Jadi ini untuk soal yang pertama, ini isinya kita bisa tambahkan satu persatu atau tambahkan secara keseluruhan bisa. Jadi tidak ada alasan Bapak Ibu tidak bisa buat soal karena ini kita bisa mengambil soal dari guru-guru yang lain ya, seperti itu. Dan semua tersimpan di perpustakaan kita. Jadi semua soal-soal yang kita sudah buat tadi sudah tersimpan di sini dan kita bisa gunakan untuk tahun depan, tahun berikutnya. Ya. Jadi satu kali membuat, ya mungkin kita tinggal mengedit, tinggal menambahkan atau mengurangi. Image, ya mungkin Bapak Ibu bisa memilih itu atau bahasa dunia, ya bahasa Indonesia termasuk di dalamnya. Ya. Oke.
lagi mati lampu ini, saya cek dulu ke depan. Ya, Bapak dan Ibu yang sabar ya. Kita menunggu link daftar hadir. Kebetulan Pak Risman hari ini dalam perjalanan. Bapak dan Ibu mungkin ada yang mau dipertanyakan sebentar, dipersiapkan ketika Pak Hamrin kembali lagi ke layar. Bapak Ibu boleh menanyakan. Karena insya Allah sedikit lagi waktu kita Bapak Ibu. 10 menit lagi kita bersama di room ini. Kalau ada pertanyaan, boleh disampaikan. Bagaimana Pak Hamrin, aman? Jaringannya aman? Iya, tapi laptop saya Bu yang ini ya, Oh begitu. tidak Pak nyambung. Hamrin, izin Pak Hamrin, sambil menunggu teman-teman mungkin ada yang mau Iya, bertanya. Ini ada iya, bisikan silakan. dijelaskan katanya itu pada layar tadi kuisis itu ada diferensiasi itu yang belum sempat dijelaskan. Oh ya, baik ya Bapak Ibu. Eh, Diferensiasi, oke. Jadi kuisis juga bisa mengakomodir, kita bisa memberikan diferensiasi terhadap kecepatan dan kemampuan peserta didik. Ya, jadi kita bisa menandai misalnya seseorang yang kemampuannya misalnya tidak terlalu cepat dalam menjawab soal, itu bisa kita kasih dia waktu yang lebih lama, misalnya seperti itu. Ya, di samping waktu, kita juga bisa memberikan dia attempt sampai 2-3 kali. Kalau temannya hanya menjawab 1 kali, dia bisa dikasih 2 kali atau 3 kali menjawab kesempatan. Ya, seperti itu. Yang dimaksud dengan kalau mode diferensiasi itu sepertinya ada di ini, ada di coba kita cek dulu Bapak Ibu ya. Sekalian Bapak Ibu bisa cek di tempatnya apakah ada, karena akun saya ini adalah akun SND, jadi sudah coba dicek. Nah, kalau misalnya saya mainkan, tidak ada Ji. Biasanya pada saat sebelum dimainkan itu ada pertanyaan tentang diferensiasi. Ini diferensiasi. Hmm. Ya, biasanya sebelum dimainkan itu ada ini edit opsi. Nah, ini yang saya maksud tadi Bapak Ibu. Kalau misalnya untuk diferensiasi, kita bisa memberikan beberapa kemudahan untuk siswa tertentu, ya. Jadi misalnya untuk yang tidak bisa membaca, kita bisa memberikan dia pembaca otomatis, ya. Jadi misalnya seperti ini Abdul Hadi tidak bisa membaca, ya kita kasih dia aktifkan di sini. Jadi soal-soal yang dilihat oleh Abdul Hadi, ya siswa kita ini
akan langsung terbaca otomatis oleh aplikasi. Jadi soalnya dia dibacakan. Ya. Keren ya. Ya. Kemudian misalnya untuk siang lain, misalnya ini Ahmad Fahlil, ya, kita simpan dulu perubahan. Kemudian misalnya untuk Ahmad Fahlil, ini orangnya apa ini maksudnya? Aku udah selesai. Oke, si Ahmad Fahlil ini misalnya kita kasih dia attempt-nya sampai 2 kali. Ya, jadi dia setelah selesai misalnya menjawab, dia dikasih waktu untuk menjawab lagi 1 kali seperti itu. Atau diberikan waktu tambahan. Ya, kalau waktunya misalnya normalnya hanya 1 menit, nah, dengan diberikan tambahan waktu 1 menit, maka si Fahlil ini bisa menjawab soal tersebut 2 menit. Ya, seperti itu Bapak Ibu yang dimaksud dengan memberikan akomodasi diferensiasi terhadap siswa kita. Jadi sesuaikan dengan kemampuannya. Dan ini bisa kita simpan, simpan ini. Termasuk misalnya yang mengurangi pilihan jawaban, ya seperti itu. Atau yang tidak bisa terlalu membaca huruf, ya kita bisa berikan dia ukuran huruf yang lebih besar, seperti itu. Jadi Oke. ini diberikan sedemikian akomodasi untuk kebutuhan masing-masing siswa. Ya, seperti Luar itu Bapak biasa Ibu. Pak Amrin ya. Pak Amrin, tapi Ya. masih ada lanjut pertanyaan ini. Terima kasih jawabannya untuk Ya. berdiferensiasi. Ada dari Ibu Hamsina. Tabe, tolong diulang penjelasan cara membuat soal sendiri gitu. Oh iya, Waktu kita tinggal sedikit nih, cara tapi membuat soal sendiri ya. Oke, dari beranda ini kita klik buat. Nah, saya untuk kuis, pilih penilaian. Nah, setelah itu buat dari awal. Ini buat dari awal kita sendiri yang membuat. Nah, setelah itu silakan pilih jenis pertanyaannya, mau pilihan ganda, mau isian singkat, ya silakan dipilih saja. Ini sudah premium semua, sudah bisa kita akses. Ya, kalau soal pilihan ganda, nah akan muncullah editornya. Ya, ada pertanyaan dan jawabannya itu berwarna-warni. Jadi pertanyaannya di sini, jawabannya di sini. Ya. Nah, kalau misalnya pilihan gandanya ini kita pilih pilihan ganda kompleks, maka tinggal kita aktifkan yang di bawah beberapa jawaban yang benar. Ya. Jadi kalau satu jawaban benar, biasanya berbentuk lingkaran. Kalau beberapa jawaban benar, itu akan berbentuk kotak. Ya, persegi seperti itu. Ya, tinggal ditandai mana jawaban benarnya. Ya. Oke, setelah itu simpan pertanyaan dan kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya untuk jenis soal yang lain misalnya. Seperti itu. Nah, di sini ada poin, boleh dibuat secara default, mau dimasukkan 5 boleh silakan. Ada juga timernya. Ya, ada secara default, boleh juga diatur untuk pertanyaan ini mau berapa detik misalnya. Ya, setelah itu kita simpan pertanyaannya. Ya. Jelas ya Bapak Ibu untuk Pak membuat Hamrin, dari awal? Tabe Ya, masih ada Pak Hamrin. Yang di silakan. library katanya contoh soal dalam bahasa Inggris, bagaimana caranya mengganti ke bahasa Indonesia dari Ibu Sarkia. Oke. Misalnya soal bahasa Inggris ya. Library contoh soalnya dalam bahasa Inggris. Jadi Ya, bagaimana ganti ke bahasa Indonesia begitu? ada diterjemahkan sebenarnya terjemahkan ya. Coba saya cari dulu perpustakaan kuisis. Ini soal bahasa Inggris. Juga 20 menit. Hah? Cepat sekali. Ya. Ya ini kan ada memang dia soal bahasa Inggris memang ya, tapi bagaimana caranya kalau kita mau terjemahkan? Oke, coba. Nah, ini ada Bu di sebelah kiri. Jadi terjemahkan kuis. Ya. Terjemahkan kuis. Kita mau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oke, tinggal tingkatkan kuis.
Maka kuis soal bahasa Inggris tadi sekarang sudah menjadi soal berbahasa Inggris. Selamat pagi. Ya, yang tadi good morning, ya, do you want coklat? Nah, sekarang menjadi bahasa Inggris. Do you want some coklat? Sekarang Menjadi jadinya seperti ini. kamu mau coklat? Eh, baik, Pak Jadi Hamrin. di perpustakaan itu bisa kita akses dari berbagai macam bahasa, Bapak Ibu boleh. Nah, tinggal nanti setelah kita ambil, mau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, seperti tadi caranya. Kita tinggal terjemahkan kuis. Ya. Oke, baik, Pak Hamrin. Luar biasa sore hari ini. Tapi kayaknya kita terbatasi oleh waktu deh, Pak Hamrin. Ya. Namun sekarang Eh, ada link. yang terakhir yang saya mau jelaskan, Bu, untuk Ya, silakan. ini Silakan, dulu Pak. karena Pak Risman juga tidak Ya, on ada ini. link daftar hadir belum Saya masuk ini. share dulu link absen ya. Daftar hadir. Saya share dulu link Ya. absen. Di mana nih Pak Risman? Ya, Mas, beliau masih di jalan karena berdering tapi tidak Sebenarnya diangkat. linknya saya juga yang buat. Ya, Oh, oh ini ada. saya juga yang buat. Oke, baik. Ya. Kita bisa share melalui Kita konsep. perlu di-share, ya. Oke, silakan Bapak dan Chat. Ibu. Jangan lupa sudah Oke. ada pada kolom chat. Ini yang Link. Bukan. Enggak, enggak. Ya. Yang saya mau jelaskan terakhir, Bu, mudah-mudahan teman-teman Ya, masih silakan. bisa ini untuk mendapatkan sertifikat dari kuisis, Bu. Iya, silakan, silakan Pak. Teman-teman, Untuk mohon. mendapatkan sertifikat dari kuisis. Nah, jadi itu sebenarnya sudah ada juga di link saya sematkan. Ya, sudah ada link saya sematkan. Ada di grup itu saya sudah sematkan juga. Ada di deskripsi grup. Ada linknya di sana. Nah, ini Sawer. Nah, kalau misalnya ini kita klik, di sana sudah ada tambahan lagi satu link. Nah, ada paling bawah, ya, ujian sertifikasi kuisis. Ya, Ya. ujian sertifikasi kuisis. Nah, kalau ini kita klik, Ibu Bese, Ibu Bese ini share. Ya. Oke. Nah, ini tampilannya, Bu. Nah, silakan Bapak Ibu baca dulu panduan, kemudian mengklik ujian pengimbasan kuisis. Ya. Ujian pengimbasan kuisis. Nah, silakan Bapak Ibu ketik namanya, nama lengkap, nama instansinya. Nah, untuk tanggal pelatihannya saya sudah sematkan tadi di link itu tanggal 7 sampai 9 karena pelatihan itu sudah bisa 1 hari. Ya, jadi di sini silakan Bapak Ibu ketik 7 sampai 9 November 2024. Nomor HP-nya silakan diketik lengkap. Kemudian narasumbernya tinggal cari nama saya Bapak Ibu. Ya, karena ini juga saya sudah daftarkan di Kuisis. Jadi Bapak Ibu selain dapat webinar juga dapat sertifikat dari Kuisis. Tanggal sertifikatnya silakan masukkan hari ini 2024. ID pelatihannya masukkan PQI 1317 ya. PQI 1317. Terus materi pelatihannya
pilih yang I, optimalisasi kuisis dengan akun pelajar. Nah, setelah itu silakan diupload foto kita tadi ya, yang saya minta Bapak Ibu capture ya, apakah foto yang di layarnya ataukah foto Bapak Ibu sendiri sedang berada di depan layar. Dua Ya. Pak ya. Ya. Kemudian link profil kuisisnya, ya silakan Bapak Ibu masuk ke link kuisis di bagian depan. Nah, di sini sebelah kanan atas ada foto profil, ya tinggal kita klik. Profil. Tinggal kita klik, tampilkan profil. Ya. Nah, kalau kita tampilkan profil, nah di sini ada link yang bisa di-share. Nah ini, bagikan profil. Ya ini kita tinggal bagikan, salin linknya, copy linknya, ya. Nah inilah yang kemudian kita masukkan tadi ke bagian itu, ke bagian apa? Mengulang lagi nih. Ya, masukkan ke bagian sini, profil kuisis. Ya, kita tinggal paste. Nah, kemudian link kuis terbaik, ya silakan Bapak Ibu mengambil salah satu kuis tadi yang sudah dibuat. Ya, mengambil salah satu kuis yang sudah dibuat tadi, ya misalnya kuis bilangan bulat. Nah, ini tadi kuis bilangan bulat, tinggal kita buka. Nah, di sini ada sebarkan. Ya, ini yang kita ambil, sebarkan, salin link. Nah, ini yang kemudian kita masukkan lagi ke sana, ya, ke bagian ya di bawah sini ya, link kuis terbaik. Sudah. Nah, kalau setelah selesai itu tinggal kita lanjut ke menjawab soal. Di sini ada 5 soal, gampang-gampang saja. Nah, langsung Bapak Ibu bisa jawab. Kalaupun jawabannya salah, oh ya, oke. Boleh. Nanti kita share di grup saja ya Bapak Ibu. Karena sekarang sudah waktu sholat asar. Jadi silakan Ibu Nurlia bisa mengakhiri kegiatan kita untuk sertifikasi kuisis ini, nanti kita akan banyak sampaikan di grup ya. Seperti itu Bu Nurlia. Baik, terima kasih banyak Pak Hamrin, luar biasa pada sore hari ini Bapak dan Ibu. Hari ini kita sudah belajar tentang kuisis, fitur-fitur utama kuisis, cara mengakses, kemudian cara membuat kuis, kemudian kita melihat mode begitu banyak ya, yang kita akan sesuaikan dengan kebutuhan kita, dan kita sudah masuk pada waktu asar. Kami mohon maaf, sebenarnya karena kita ingin berlama-lama di room ini, tetapi karena waktu yang membatasi kita, Bapak dan Ibu, dan untuk tanya jawab kita tidak siapkan waktu khusus karena kita sambil mendengarkan, menyimak dari Pak Hamrin, kita melakukan tanya jawab, baik itu melalui kolom chat maupun bertanya langsung. Izin saya menyampaikan, kami menyampaikan bahwa parade sawer ini setiap Sabtu kita laksanakan, dan Bapak Ibu jangan ketinggalan, masih ada 2 sesi. Masih ada sesi untuk asesmen online bagi guru dan terminologi pendidikan dasar dalam perspektif internasional. Akan dilaksanakan hari Sabtu 16 November dan Sabtu 23 November. Jadi luar biasa, masih ada 2 kesempatan untuk parade sawer kita. Kami berharap Bapak dan Ibu mungkin ada statement closing statement dari Pak Hamrin karena sudah masuk waktu asar. Iya, terima kasih Bu. Jadi kuisis sudah berbuat sedemikian, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk kita para guru dengan menggunakan akun belajar.id bisa mengakses akun fitur-fitur premium yang selama ini berbayar. Jadi silakan Bapak Ibu manfaatkan sebaik-baiknya untuk penilaian ataupun untuk pembelajaran di sekolah Bapak Ibu. Saya kira demikian. Terima kasih. Mohon maaf juga atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Kami menunggu, yuk kita ikuti parade sawer satu webinar PGRI SLCC Sulsel dalam rangka memeriahkan HUT ke-79 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2024. Masih ada 2 kesempatan untuk kita bersama.
Jangan lupa saling mengingatkan. Bapak dan Ibu, gula aren dicampur gula batu. Manis terasa, menusuk gigi. Guru abad 21 harus akrab dengan teknologi. Nah, keren ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Jika ada yang tidak berkenan pada hari ini, kami mohon maaf dan kami tunggu pada Sabtu yang akan datang. Sehat selalu, jangan lupa bahagia. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Paham, Rin, terima kasih teman-teman. Terus saya jawab. Ya.